Berarti selain kesejahteraan manusia, hewan juga harus sejahtera nih Mas. Berarti kita bunuh nyamuk sebenarnya juga tidak boleh yang nyamukawi ya, berarti harus manusiawi juga. Dan bebas dari stres. Oh jadi satwa juga bisa stres? Iya bisa. Halo sahabat satwa, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa lagi di acara podcast kita kali ini, podcast The Amazing Taman Safari Bali Wildlife Talk. Bersama saya, host yang sering ya memandu acara ini, yaitu saya Ari. Dan di sini saya tidak sendiri karena saya ditemenin sama tamu yang cukup spesial ya. Bisa kenalin Mas? Perkenalkan, nama saya Fata. Saya di sini sebagai asisten kurator sekaligus koordinator Animal Welfare Committee di Taman Safari Bali. Taman Safari Bali. Oke, kenapa nih saya mendatangkan khusus Mas Fatah ke sini? Karena banyak yang mungkin belum tahu seluk-beluk di Taman Safari itu ada apa aja gitu. Jadi ada berbagai macam section ternyata di sini. Jadi kita nggak cuma fokus ngurusin satu aja berarti Mas ya? Iya. Nah, tapi mungkin pendengar dan penonton setiap podcast kita penasaran nih. Animal welfare itu apa sih Mas sebenarnya? Kenapa sih harus ada gitu di Taman Safari? Jadi animal welfare ini sebagai patokan ya. Ini istilah bahasa Indonesianya kesejahteraan hewan. Oh, jadi kesejahteraan hewan. Ya, kesejahteraan hewan ini mengacu kepada fisik dan juga mental kalau sekarang. Berarti selain kesejahteraan manusia, hewan juga harus sejahtera nih Mas? Iya, kalau di Taman Safari Bali sendiri itu harus sejahtera. Sejak kapan sih Mas ini harus ada hewan itu harus sejahtera gitu? Sebenarnya untuk konsep animal welfare sendiri sudah lama. Jadi udah dari tahun 1979. Tunggu, itu untuk satwa berarti ya? Iya, untuk satwa. Jadi itu mulai ada konsep baru namanya Five Freedom. Itu awalnya diterapkan pada satwa livestock atau satwa ternak. Oh, berarti awal mulanya kesejahteraan hewan ini atau kesejahteraan satwa ya kita bilang karena kita di zoo, itu dari tahun 79 itu cuman sebatas untuk satwa ternak. Iya, awalnya dari satwa ternak dulu, terus baru juga di zoo mengadopsi konsep yang sama. Kenapa orang-orang berpikir selain ternak yang harus sejahtera, hewan di zoo juga harus sejahtera tuh Mas? Karena zoo itu sebagai salah satu reservoir ya, spesies langka yang ada di dunia, kita juga harus mengadopsi konsep yang sama. Jadi kita juga harus memberikan standar yang sama seperti seenggaknya mirip dengan yang ada di alam liar gitu. Oh berarti mungkin konsepnya dulu zoo itu kan sangat konvensional ya Mas? Dulu cuman sebatas satwa itu dilihat aja. Iya, jadi biasanya zoo yang tradisional itu biasanya masih pakai kerangkeng, ruangan-ruangan kerangkeng yang minim sekali adanya memberikan pilihan ke satwa-satwa untuk mengekspresikan behavior alaminya. Oh berarti yang dulu-dulu mungkin yang old zoo ya, zoo itu berarti atau kebun binatang tua itu berarti dia cuman naruh satwa di kerangkeng untuk dilihatin oleh banyak orang. Iya. Nggak peduli satwa itu happy atau enggak gitu ya? Iya. Jadi seperti itu awalnya ada konsep animal welfare di zoo. Tadi kayaknya Mas bilang ada Five Freedom-nya. Itu Five Freedom tuh apa tuh Mas? Jadi Five Freedom ini salah satu model yang bisa menjadi acuan untuk lembaga konservasi memberikan kesejahteraan ke satwa. Tapi ini termasuk model yang lama. Jadi berarti Five Freedom kalau kita terjemahkan berarti 5 bebas. Iya, 5 bebas. Berarti 5 bebas yang menjadi indikator satwa tersebut sejahtera gitulah istilahnya. Iya. Jadi kalau Five Freedom itu lebih ke fisik. Jadi apa yang harus kita berikan, kayak satwanya harus bebas dari. Itu 5 bebas tuh apa aja tuh Mas? Bebas pertama bebas dari? Bebas dari rasa lapar dan haus. Oh jadi yang penting dia nggak lapar nggak haus udah sejahtera. Jadi kita intinya disediakan makanan dan juga minuman. Oh iya, disediakan aja ya? Iya. Belum tahu di makanan. Oh iya, belum tahu. Yang kedua bebas dari rasa tidak nyaman. Oh, rasa tidak nyaman. Ya. Misalnya kayak kepanasan atau kedinginan gitu kali. Ya, kita menyediakan fasilitas mungkin seperti itu. Terus bebas dari rasa sakit dan penyakit. Terus bebas mengekspresikan tingkah laku alami. Oh, bebas main-main lah ya. Iya. Dan bebas dari stres. Oh jadi satwa juga bisa stres? Iya bisa. Mungkin kita next bikin segmen lain ya
tentang stres di Iya. satwa ya. Karena kita aja manusia stres loh ya. Saya aja kalau kerja stres ya. Iya. Tapi di Taman Safari Bali kita nggak pernah stres ya Mas. Iya. Habis stres langsung pergi, Langsung healing. ya langsung healing. Lihat banyak macam satwa ya. Tapi itu konsep yang lama ya. Oh itu konsep yang lama. Iya, Terus konsep yang ada perubahan lagi. Iya, terus ada perkembangan lagi di tahun 93 itu ada konsep baru namanya five domain. Sebentar, kenapa dia harus diubah Mas? Karena dari kelima freedom, kelima bebas tadi itu dirasa belum cukup mungkin ya sama apa namanya Sama beberapa beberapa ya, ahli ya. ahli. Mungkin belum cukupnya karena bebas dari rasa lapar dan haus, deskripsinya dikasih makan dan minum. Tapi kayak orang hutan mungkin dikasih fried chicken gitu kan, ya bukan makanan dia juga. Iya. Ya, oke deh. Jadi ada faktor lagi yang menurut beberapa ahli itu penting, Oh, yaitu mental. bukannya ada tadi Mas di 5 bebas yang stres itu Mas? Beda. Oh, Itu beda. lebih ke jadi kita menyediakan fasilitas fisik kalau menurut Five Freedom itu sudah cukup. Oh. Jadi kita nggak melihat dari sisi satwanya. Berbeda dengan sistem yang baru yang Five Domain itu lebih berfokus ke satwanya, bahkan individunya. Oke, saya potong dulu. Berarti kalau 5 domains ini 5 juga dia? Iya, 5 juga. Satu Jadi pertama ada nutrisi dan hidrasi, dan hidrasi, ya. Terus ada kesehatan kesehatan, dan kondisi fisiologis, fisiologis. Iya, dan Fisiologis itu berarti fungsional. fungsional tubuh. Fungsional ya. tubuh. Terus Terus ada lingkungan, lingkungan, ada behavior dan interaksi, interaksi dan perilaku. perilaku ya, tingkah laku, dan juga yang terakhir ada mental. Oh, jadi yang 5 bebas tadi itu bebas stres. Iya. Yang ini kan bisa jadi selain stres kan ada gila, ada apa. Jadi Iya. dirangkum jadi satu jadi mental gitu ya. Iya. Karena belum tentu kita sediakan semua itu, mereka sudah bebas dari 5 yang disebutkan tadi, tapi mental itu subjektif. Jadi belum tentu kita dikasih hal yang sama, itu kita merasakan senang atau Oh, sama kalau di dunia manusia mungkin ya, kita sama-sama dikasih HP. Tapi mungkin aja saya lebih senang baca komik, Mas lebih senang nonton HP gitu Iya. kali ya. Oh, berarti tidak semua satwa mempunyai respon yang sama ketika dikasih sesuatu kan. Iya, jadi kita juga harus memperhatikan individunya. Tadi kan Mas bilang ada sudut pandangnya. Kalau yang versi 5 bebas, sudut pandangnya dari segi si pengelola aja. Iya. Berarti kalau 5 domains, kita melihatnya dari segi satwanya. berarti ya. Satwanya. Satwa tuh maunya apa sebenarnya biar dia sejahtera gitu ya. Menarik ya ini jarang banget dibahas. Mungkin teman-teman yang ada di sana ya, yang lagi nonton podcast kita atau lagi dengerin itu. Jadi konsep ini cukup unik karena diberlakukan untuk satwa ya Mas. Kadang kan kita kan sekarang masih ribut masalah kesejahteraan kita sendiri gitu ya. Tapi kita belum memikirkan kesejahteraan satwa. Apa kesejahteraan satwa ini hanya berlaku di zoo Mas? Apa boleh juga untuk satwa peliharaan? Kita misalnya mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Sebenarnya ini bisa berlaku ke satwa apa aja ya. Jadi dulu di tahun 2001 justru konsep ini lebih awal diadaptasi di satwa ternak. Di ternak. Iya, jadi di New Zealand juga mereka mengadaptasi untuk pest. Jadi kan ada beberapa pest atau hama yang Iya. mungkin banyak bermasalah di negara itu, terus mereka juga mengadopsi itu untuk meregulasi seperti itu. Oh, biar pemberantasan hamanya itu tidak hewani gitu ya. Iya, jadi harus manusiawi. Oh, harus manusiawi. Iya. Oh, berarti kita bunuh nyamuk sebenarnya juga tidak boleh yang nyamukawi ya, berarti harus manusiawi. Oh, berarti sebenarnya untuk satwa juga dia sangat concern ya di New Zealand berarti. Iya, jadi itu justru awalnya di ternak dan juga di New Zealand itu. Dan untuk zoo sendiri itu baru mengadopsi konsep ini tahun 2012. Jadi masih tergolong baru. Baru banget ya. Iya. Berarti baru-baru ini. Baru-baru ini. Dan kenapa sih mungkin agak kurang relevan ya pertanyaan saya, tapi kenapa sih kira-kira hewan ternak itu memang penting untuk dijaga kesejahteraannya? Karena mereka tergolong makhluk sentien ya. Jadi makhluk sentien itu makhluk yang bisa merasakan rasa sakit. Oh, ngaruh gak Mas kalau kita misalnya menerapkan animal welfare ini ke ternak?
apakah berbeda mungkin ya hasil ternak antara hewan yang bahagia Iya. dengan hewan yang tersiksa gitu? Jadi pasti akan berpengaruh. Jadi lebih ke fisiologis juga akan berpengaruh dan macam-macamnya. Oh, pantas banget. Saya pernah lihat telur ayam itu dia ada tulisannya. Ayam ini alami dan punya tempat yang luas gitu. Jadi tidak di kandang-kandang. Berarti memang ngaruh sekali ya berarti Iya. animal welfare ini ke happyan satwa dengan outputnya nanti atau Outputnya hasil mental satuannya ya. Nah, sekarang itu kan secara umum nih Mas, animal welfare atau kesejahteraan satwa. Kalau di itu kan tergolong baru tahun 2012. Terus Taman Safari Bali ini mulai getol sama animal welfare tuh sejak kapan? Sebenarnya sejak kita sudah mulai mengarah ke sana. Namun kita baru di assessment atau dievaluasi oleh SIZA, Southeast Asia Zoos and Aquarium, atau Perhimpunan Kebun Binatang se-Asia Tenggara ya? Itu di tahun 2019. Oh, masih baru-baru juga ya? Iya. Apa sih Mas efeknya ke pengunjung itu? Buat apa kita tahu kita punya saya nih sebenarnya ya, kalau saya untuk apa dong kita di assessment atau kita dievaluasi untuk animal welfare itu kepada pengunjung tuh efeknya tuh apa sebenarnya? Efeknya kita memberitahukan bahwa kita sudah memiliki standar yang berlaku di seluruh Asia Tenggara. Jadi standar kita udah internasional dalam perawatan satwa. Jadi pengunjung itu nggak usah khawatir lagi Taman Safari Bali ini memperlakukan satwanya atau memelihara satwa yang ada di Taman Safari Bali. Tunggu dulu, tadi kan baru penilaian ya? Iya. Hasilnya apa Mas tahun 2019? Kan tadi dibilang sudah dinilai oleh ZIZA gitu ya. ZIZA ya namanya. ZIZA itu adalah perhimpunan atau asosiasi kebun binatang se-Asia Tenggara ya Mas. Iya, Jadi anggotanya ada berbagai negara, Singapura, Malaysia dan Myanmar sampai Indonesia ya masuk di sana ya. Itu hasilnya apa Mas? Apakah kita tergolong mampu mensejahterakan satwa atau tidak? Hasilnya kita mendapatkan sertifikat ya. Syukurnya kita mendapat sertifikat, artinya kita sudah sesuai dengan standar yang berlaku di SIZA. Oh, berarti kita sudah mensejahterakan satwa sesuai dengan standar SIZA gitu? Iya, jadi SIZA juga memiliki standar etik dan animal welfare yang sudah kita jalankan. Seperti itu. Berarti ini sebenarnya bisa menepis asumsi-asumsi di masyarakat ya. Satwa di Taman Safari Bali kayaknya tidak terlihat stres gitu. Berarti kita bisa menampik karena sudah dinilai, sudah datang juga asesornya dari kita sendiri apa dari orang lain? Asesornya dari SIZA sendiri, dan juga ada beberapa eksternal. Oh, jadi kan kita udah dapat sertifikat nih katanya tahun 2019, sertifikat bahwa kita itu sudah memenuhi standar kesejahteraan satwa gitu ya. Terus sertifikat itu berlaku selamanya seperti KTP misalnya Mas, seumur hidup atau gimana? Untuk sertifikasi ini berlaku 5 tahun. Oh, jadi kita nggak boleh lengah ya? Kalau kita dapat sertifikat terus udahlah aku tidak peduli lagi, nggak bisa gitu ya berarti? Iya, nanti setelah 5 tahun bakal di assessment lagi. Dinilai lagi? Ya. Tapi selain itu juga kita setiap tahun harus melakukan self assessment atau kita mengassessment kita sendiri dan kita mengirimkan laporannya ke SIZA. Jujur nggak itu? Jujur. Kan biasanya kalau disuruh nilai-nilai diri sendiri antara over pride atau sangat tidak percaya diri gitu ya. Ya, kita melakukan sejujur-jujurnya karena itu juga untuk improvement kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi berarti sekarang tuh terus berlanjut ya Mas ya, ada assessment tuh setiap apa Mas? Ada setiap hari atau setiap minggu atau setiap? Jadi kita ada 2 jenis assessment untuk internal Taman Safari Bali sendiri dan juga assessment untuk SIZA, Animal Welfare Ethic dan Komite gitu. Jadi ada 2. Kalau untuk yang SIZA kita lakukan setiap setahun sekali, dan untuk yang internal kita lakukan sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali itu untuk memastikan bahwa kita tetap masih berada pada standar SIZA. Iya, kita menggunakan checklist yang ada dari SIZA tentang animal welfare. Oh, ada kuesionernya berarti? Ada. Mereka punya standar dan juga ada checklist kuesioner. Jadi kita tinggal tik aja berarti? Iya. Apa bedanya yang setiap sebulan 2 kali ini sama yang tahunan? Perbedaannya kalau untuk yang sebulan 2 kali kita melakukan assessment ke area.
kita melakukan 1 bulan ke 2 section. Kalau yang untuk ke SIZA itu biasanya mereka meminta 5 spesies berbeda dalam 1 tahun. Oh, berarti mereka meminta kalau dari kita fokus ke, karena satu area bisa ada banyak satwa. Iya, di sini. Kalau Ziza dia cuma mintanya kamu ada spesies ini tolong dilaporkan status kesejahteraan satwanya gitu. Iya. Lebih spesifik ke satu jenis atau satu spesies yang bisa merepresentasikan Taman Safari Bali. Oh. Kalau Mas Fata sendiri sudah berapa lama berkecimpung di komite etik dari animal welfare? Kalau saya sendiri masuk ke komite animal welfare itu sudah 3 tahun. Oh, 3 tahun lumayan ya Mas ya. Udah terus berproses untuk menemukan proses yang terbaik dari animal welfare yang sudah kita lakukan berarti. Iya, karena animal welfare sendiri itu selalu berkembang setiap tahunnya. Oh, berarti nggak gitu-gitu aja nih? Iya, jadi selalu ada standar yang berbeda karena sains juga berkembang terus, jadi animal welfare juga selalu berkembang. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Berarti penting ya Mas ya ada kesejahteraan satwa atau komite khusus kesejahteraan satwa di kebun binatang atau di Taman Safari ya? Iya, itu sangat penting dan juga sangat membantu Taman Safari Bali untuk mengimprove sesuai dengan zaman yang ada. Jadi bukan kebun binatang gaya lama atau lembaga konservasi gaya lama ya, udah terus berproses dan modern gitu kali ya. Karena saya dengar-dengar juga kita yang pertama kali dapat sertifikat animal welfare ya. Iya, di Indonesia Taman Safari Bali yang pertama mendapatkan sertifikasi animal welfare dari SIZA. Wah, ini new atau baru buat kita semua juga, karena kebanggaan juga untuk warga Bali ya, karena satu-satunya kebun binatang yang tersertifikasi ZIZA pertama kali itu adalah di Bali Safari, dan kita siap ya untuk disertifikasi. Saya boleh tanya pribadi ya Mas? Kan kita udah tahu nih satwa di Taman Safari Bali happy. Masnya kerja di Taman Safari Bali happy nggak? Tentu happy dong. Happy bener. Iya. Bener nih ya. Waduh. Ini bukan karena kita di podcast ya. Karena emang sudah passionnya di satwa. Oh, passionnya emang di satwa. Ya. Berarti memang dari awal kuliah sampai sini udah di bagian satwa juga. Iya, dari SMP. SMP? Oh, punya peliharaan kan di rumah? Enggak. Oh iya. Di sini peliharaannya udah banyak ya. Banyak. Dan keberadaan kesejahteraan satwa ini juga cukup bisa meyakinkan pengunjung untuk tidak ragu-ragu untuk berkunjung ke Taman Safari Bali sebagai wahana edukasi ya Mas ya, edukasi satwa. Jadi di sini tidak memperagakan satwa saja ya, tapi kita juga mengedukasi pengunjung mengenai upaya konservasi kita, dan semua satwa yang ada di Taman Safari Bali tentunya dirawat dengan perawatan terbaik ya. Iya. Dokter hewannya juga top-top ya. Kemarin ada Dokter Jo juga di sini, top banget. Habis itu kurator, asisten kurator, semuanya, kiper juga. Kemarin ada kiper juga yang handle bon-bon juga top banget ya. Dan sebagai akhir dari podcast kita nih Mas, saya pengen tahu juga nih, kira-kira pesan-pesan Mas nih, kan kita ini lembaga konservasi ya, kira-kira untuk konservasi ke depan tuh kita sebaiknya seperti apa lagi gitu? Untuk lembaga konservasi dan kita yang bekerja di lembaga konservasi, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada satwa secara animal welfare dan semuanya, sehingga tercipta kesejahteraan satwa yang positif. Oh, berarti kita tuh harus passion banget gitu ya kalau ngurusin satwa ya, fokus ke kesejahteraan satwanya. Dan juga jangan hanya berfokus ke satu kelompok, kita juga harus memiliki fokus ke individunya. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan per individu karena masing-masing individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oh, pantas di safari satwanya punya nama masing-masing ya Mas? Iya. Oh, karena mereka punya karakter beda-beda ya? Iya, punya karakter beda-beda. Dan makanannya juga porsinya beda-beda. Udah kita ukur. Itu kalau dari segi kita sebagai pekerja di lembaga konservasi ya? Iya. Kalau untuk pendengar di rumah yang mungkin berjarak gitu dengan lembaga konservasi, apa yang bisa mereka lakukan untuk bantu kita mengkonservasi satwa? Apa mungkin dengan menjaga lingkungan dengan baik atau bagaimana? Untuk pendengar, kita juga encourage meningkatkan kesadaran. Iya, meningkatkan kesadaran lingkungan dengan hal-hal yang sederhana, mungkin seperti tidak membuang sampah sembarangan atau simpel banget ya. Iya, atau menanam pohon di sekitar atau memberikan kolam di sekitar rumah
Oh, biar Yang ada kodok ke sana. Iya, Oh, kodok. itu juga penting untuk ekosistem ya. Oh, pohon juga penting karena burung-burung liar bisa bersarang di sana. Iya. Oh, Jadi mungkin hal sederhana yang mungkin dianggap remeh itu juga bagus untuk welfare satwa di sekitar rumah. iya, jadi nyamuk itu juga dia Iya. Iya, gak cuma paving aja satu rumah, jadi kita juga memberikan rumah yang nyaman untuk satwa di sekitar kita. Tuh pendengar ya. Jadi pesannya singkat, lakukan hal yang simple untuk menjaga lingkungan dan juga keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Karena kalau ekosistemnya seimbang, semuanya jadi happy ya. Iya. Kitanya happy, satwa di sekitar kita juga happy. Kalau satwa di sekitar kita tidak happy, biasanya akan muncul konflik ya. Ular masuk rumah gitu ya, karena dia nggak punya habitat asli. Iya, makanannya juga habis gitu kan. Nah ini kalau kita ngobrol kayak gini nih jadi nggak kerasa kan waktunya Mas. Asik grogi nggak sekarang? Karena udah bisa ketawa tadi agak malu-malu biasa lah ya. Ya biasa kerja di belakang. Biasa kerja di belakang layar. Jadi sahabat satwa ya yang mendengarkan podcast kita kali ini tentang kesejahteraan satwa cukup menarik dan mungkin tidak bisa dibahas hanya satu segmen ini. Nanti kita akan coba pikirkan lagi untuk segmen-segmen berikutnya. Dan untuk sahabat satwa yang di rumah dan yang mendengarkan podcast ini bisa dong kasih kami saran atau ide-ide judul-judul baru atau tema-tema pembicaraan kita yang baru. Jadi saya bisa undang pembicara-pembicara yang atau narasumber-narasumber yang kece-kece seperti Mas Fata ini gitu kan. Jadi ini di belakang layar kerjanya kita tarik untuk jadi di depan layar sekarang. Untuk soalnya ini jarang banget tentang animal welfare atau kesejahteraan satwa. Oke. Tapi sebelum itu kita ada yel-yel Mas sebelum mengakhiri ini. Apa nih? Jadi kalau kita bilang The Amazing Taman Safari Bali, bilang lestari gitu ya, pakai huruf L gini ya Mas ya, L. The Amazing Taman Safari Bali, lestari.